Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Livia Artawati, mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Trisakti. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pengendalian Kinerja dengan dosen pengajar Bapak Sofyan Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik atau suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada, kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness, selanjutnya bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats. Hasil dari analisa ini biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Analisis SWOT juga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya, serta mampu meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapinya. Pada materi analisis SWOT kali ini, saya mengambil contoh pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini yang pertama yaitu cita rasa khas Indonesia. PT Indofood berusaha untuk menghadirkan produk-produk khas dalam negeri. Contohnya saja, varian rasa dari Indomie yang akrab di lidah orang Indonesia, seperti Indomie rasa soto, Indomie rasa dendeng balado, Indomie rasa bakso, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki banyak anak perusahaan, seperti terlansir pada situs resminya di www.indofood.com. Perusahaan ini mempunyai 5 grup bisnis, diantaranya dikelompokkan menjadi yang pertama, produk konsumsi bermerek atau customer branded product. Yang kedua, aneka tepung atau bogasari. Yang ketiga, agribisnis. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, ada budidaya dan olahan sayuran. Nah, kekuatan yang tiga yaitu banyak penghargaan dan reward yang didapat. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan Indofood adalah perusahaan yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, telah merambah pasar luar negeri. Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, tapi sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika, bahkan di Sudan dan Lebanon. Indomie hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Untuk melayani pasar yang sedemikian luas, Indofood membangun pabrik di sejumlah negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Suriah, Mesir, di Simpang, Nigeria. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada PT Indofood yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Merek yang dikeluarkan terlalu banyak. Contohnya saja pada produk susu, ada beberapa macam merek, tak hanya satu. Yang kedua, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Karena cepatnya pergantian varian dari produk-produk Indofood, masyarakat yang ingin produk tertentu menjadi tidak terpenuhi permintaannya dan terpaksa menerima varian-varian baru yang belum akrab di lidah konsumen. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, khususnya produksi di luar negeri. Permintaan yang meningkat terkadang tak sebanding dengan bahan baku yang ada. Produksi di luar negeri terkadang belum cukup bahan bakunya. Yang ketiga, itu ada opportunities atau peluang. Peluang pada PT Indofood yang pertama, satu, pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi. Orang zaman sekarang lebih suka yang cepat saji, simple, enak, dan instan. Indomie adalah jawabannya, terutama untuk anak kos. Indomie sangat menolong untuk melepas lapar tanpa mengeluarkan kocek yang cukup dalam. Yang kedua, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan, karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi pria atau wanita, baik tua maupun muda.
Yang ketiga, memanfaatkan e-business dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet karena penggunaan internet sama dengan masyarakat konsumen. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman pada PT Indofood itu yang pertama, semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Ketidakfokusan terhadap satu jenis produk ini menyebabkan PT Indofood hanya terkenal satu produknya saja, meski memiliki puluhan produk. Yang ketiga, terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis produk yang sama, terkhusus grup bisnis CBP atau Customer Branded Product. Banyak pesaing-pesaing dengan produk yang sama seperti kecap, sambal, mie, susu, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.